Lalu kita membuat jurnal yang diperlukan. Nah, transaksi pertama itu ada di tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Yang pertama itu caranya kita ke kas dan bank, kas keluar, lalu tambah data. Nah, di sini akun kasnya itu sesuai sama transaksi dia lewat mana. Kalau lewat kas. Kalau kita itu melalui bank berarti kita klik yang bank. Penerimanya itu Haji Ahmad. Di sini saya sudah membuatnya, jadi tinggal diklik. Tapi kalau yang belum, tinggal diklik baru aja. Oke. Nah, di sini kodenya beban sewa. Kita cari beban sewa. Oh, sorry, belum klik. Oke, baru cari penerimaan beban sewa. 6. Beban sewa. Oke, ini beban sewa. Beban sewa kantor. Oke. Nah, di sini sudah ya. Lanjut, kita ngisi nilainya itu sesuai di soal itu 9.500.000. Baru kita klik sebesarnya. Nah, sudah sesuai. Kalau udah, kita klik batal karena saya sudah membuatnya. Lanjut ke transaksi kedua itu di tanggal 3 Januari 2020 itu dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Nah, kita ke pembelian, terus kita ke penerimaan barang, lalu kita tambah data. Nah, di sini nama pemasoknya itu sesuai di transaksi. Kita toko Citra. Oke. Terus tanggal fakturnya itu sesuai tanggal 3 Januari. Kita klik hari ini, kita awal bulan periode akuntansi, lalu tanggal 3. Sudah, terus nomor barangnya. Pertama itu ada CPO komputer. Ini P001. Kalau yang belum membuatnya tinggal klik baru, lalu masukin sesuai transaksi. Karena saya sudah, tinggal langsung oke. Nah, di sini sudah ada harganya. Pajaknya itu kita klik 2 kali. Pajaknya itu value edit text. Diterimanya itu sebesar 1. Dah. Lanjut ke barang kedua. Barang kedua itu di sini monitor. Ini monitor. Nah, diterimanya itu sebesar 1 juga. Harganya juga sudah sesuai 350.000. Pajaknya itu value edit. Oke, lanjut ke transaksi ketiga. Tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Caranya itu ke pembelian, ke penerimaan barang, tambah data.
kita tulis nama pemasoknya itu sesuai dari soal itu tokoh semangat. Tanggalnya itu 3 Januari. Terus nomor barangnya itu baterai Samsung. Diterimanya itu 10. Lanjut ke barang keempat, Samsung Galaxy J7. Diterimanya itu 2. Ini yang Oppo V1 itu, sorry guys, diterimanya itu 3. Sudah. Karena di sini ada tambahan biaya kirim, jadi di biaya lain-lain kita tulis 100.000. Jadi kalau sudah ditulis, klik rekam. Karena saya sudah mengerjakan, jadi kita batalin aja. Lanjut ke transaksi keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Ke transaksi keempat itu caranya kita ke kas dan bank, terus kita ke kas keluar, tambah data, akun kasnya itu dari kas, penerimanya itu dari karyawan Dani. Iya. Oke. Nah, di sini kodenya itu beban telepon itu kita cari beban telepon. Beban telepon. Rp1.125.000. Lanjut ke beban kedua itu beban lain-lain. Ini bensin tadi 25.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Lanjut ke transaksi kelima itu tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Caranya itu kita ke kas dan bank, lalu kas masuk. Akunnya itu kita dari kas, darinya itu Bapak Raffi. Tanggal 8 Januari.
8 Januari. Terus kodenya itu pendapatan lain. Nilainya 180.000. Kita tulis 180.000 karena di sini ada diskon 10%, jadi 200.000 kita diskon 10% jadi 180.000. Kalau udah kita klik rekam. Lanjut ke transaksi ke-6 itu tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Caranya itu kita ke pembelian, terus kita ke pembayaran hutang usaha, terus tambah data. Akun kasnya itu sesuai di transaksi kalian, penerimanya juga, tanggal juga. Kalau mau masukin nomor invoice tinggal diklik 2 kali dan saldonya juga diklik 2 kali. Kalau udah klik rekam. Lalu Lalu transaksi ke-7 tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan. Caranya itu kita ke penjualan, pembayaran piutang usaha, tambah data, akun kasnya itu sesuai transaksi akun kas, tanggal sama darinya itu sesuai transaksi kalian. Nomor invoice diklik 2 kali, lalu nanti keluar tanggal sama saldo dan diskon dan jumlah dibayar. Kalau udah klik rekam. Lanjut kita ke transaksi ke-8 itu tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit. Kita ke penjualan, ke pengiriman barang, lalu tambah data. Di sini kalian tinggal masukin nama pelanggannya, tanggal sama nomor barangnya. Nomor barangnya itu sesuai dari transaksi kalian. Lalu diskon diklik sama kalau udah tinggal diklik rekam. Lanjut ke transaksi 9 tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Caranya itu ke penjualan, ke pembayaran piutang usaha, akun kasnya juga diisi sesuai dari transaksi kalian melalui apa, darinya juga, dan tanggalnya. Nomor invoice-nya tinggal diklik 2 kali, lalu nanti keluar nomor invoice yang mau diinput, lalu ntar keluar saldo dan diskonnya. Kalau udah kita diklik rekam. Lalu ke transaksi ke-10 tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG010023 sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah untuk invoice INV 001 2 juta.
dan INV 002 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Caranya itu kita ke penjualan, ke pembayaran piutang usaha lagi. Karena di sini diterima giro, kita di checklist gironya. Akun kasnya juga sesuai transaksi dari tanggal sama nomor invoice-nya. Lalu kita ke invoice kedua itu juga sama. Kita ke penjualan, ke pembayaran piutang usaha, lalu nanti masukin invoice keduanya. Lanjut ke transaksi ke-11, itu tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui Sales Chandra, hasil penjualan masuk ke kas. Tanggal 11 itu caranya penjualan, invoice dan penjualan, tambah data. Karena di sini transaksinya secara tunai, jadi kita checklist tunainya. Nama pelanggannya juga sesuai transaksi kalian, tanggal, dan nomor sama yang mau diinput. Ke transaksi ke-12 itu tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Caranya ke pembelian, ke pembayaran utang usaha, tambah data. Lalu kita checklist gironya karena melalui giro. Akun kas juga sesuai transaksi, penerima dan tanggal. Nomor invoice juga sesuai dengan transaksi. Lanjut ke transaksi 13. Pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Caranya kita ke giro masuk. Nah, karena saya sudah dicairin gironya, kalian nanti di sini ada akun yang ingin dicair, klik lalu klik giro cair. Kalau udah tinggal klik rekam. Kita ke transaksi ke-14. Tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Kita ke kas dan bank, lalu kas keluar. Kalian nanti langsung keluar nama. Lanjut ke transaksi terakhir. Tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, kerusakan, dan kegagalan material. Caranya kita ke persediaan, lalu ke pemakaian atau penyesuaian barang, diklik tambah data, lalu diisi ref, tanggal, dan karena sesuai transaksi, dan kode barang yang ingin diinput ke dalam kerusakan dan kegagalan material. Kalau udah diinput, tinggal diklik rekam lalu batal. Nah, sekian dari saya cara menginput transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.